Nah, sekarang kita ada di video kelima, navigasi darat. Oke, kita langsung ke materinya aja. Pembahasannya di video kelima ini adalah mengenai kontur dan elevasi ya. Pertama-tama kita masuk ke definisi dulu nih. Apakah yang dimaksud dengan kontur? Kontur adalah garis-garis yang menggambarkan bentuk relief. Ya, adalah garis-garis yang menggambarkan bentuk relief permukaan bumi. Jadi garis-garisnya itu ada di peta menggambarkan bentuk rupa bumi yang sebenarnya. Dengan adanya kontur peta yang peta yang diprint pada selembar kertas akan mampu menggambarkan bentuk permukaan bumi yang timbul atau berelief. Jadi kan kita tahu bumi itu nggak datar ya. Ada gunung di sana, ada danau di sana, ada jurang, jadi nggak datar atau disebutnya berelief. Pada peta topografi di samping ini ya, garis kontur memiliki warna oranye. Nanti kita zoom di sini ada warna oranye. Warna oranye itu semua adalah kontur. Terus memiliki angka yang menunjukkan elevasi gitu kan. Nah, apa itu elevasi? Elevasi adalah ketinggian ya, dihitung dari permukaan laut yang merupakan titik nol awal mula perhitungan. Ketinggian suatu dataran dengan satuan meter di atas permukaan laut atau disingkat MDPL. Penulisannya seperti ini ya. Warna hitam 1 2 3 4 titik, ada titiknya, biasanya titiknya nanti kita contohkan. Terus pada peta di samping terdapat dua jenis garis kontur. Nah, ini nanti dijelaskan di sini ya. Tapi kita zoom dulu peta ini supaya kita tahu contohnya kebayang. Nah, oke. Nah, di sini kan ada kontur-kontur ya. Nah, di sini ada, nah ini garis kontur. Ini juga garis kontur, cuman di sini ini juga konturnya banyak banget, nah rapat-rapat kan bentuknya seperti ini. Dia bentuknya ya mengikuti bentuk sebenarnya kayak gitu. Nah, di sini kan ada angka ya, ada angka, dia menunjukkan ketinggiannya sedang berapa gitu. Ini 2050, ini 1950, ini 650 gitu kan. Di sini juga sama 2050. Nah, berarti ketinggian di sini sama di sini sama nih ternyata ya. Di sini sama di sini sama. Nah, terus kontur yang ini, nah ya kan. Di sini jaraknya agak jauhan nih, tapi dia bedanya sama-sama garis tebal. Ingat ya, ada garis tebal. Ya, ini ada garis tipis, ini garis tebal, ini garis tebal, ini garis tebal. Tapi di sini tuh ada garis tipis, ya kan, di antara garis tebal tuh ada garis tipis. Nah, antara garis tebal ke tebal perbedaan elevasinya, beda ketinggiannya adalah 50 meter. Ya, jadi kalau kalian naik dari sini ke sini itu udah naik 50, sorry ya, dari sini ke sini. Dari sini ke sini deh. Nah, itu udah 50 meter naiknya. Cuman di sini kenapa renggang? Ada yang renggang, ada yang renggang nih, ada yang rapet. Itu artinya kalau semakin renggang ya kayak gini berarti dia landai. Ya landai. Kalau di sini ini rapet banget, ini berarti dia terjal sekali medannya kayak gitu karena dia sangat rapat. Nah, oke, nanti kita latihan lagi untuk memvisualisasikannya dari bangun datar menjadi bangun ruang. Nah, di sini ada contoh lain, gambar lain. Di sini kasih tahu dulu nih selisih ketinggian ya. Kontur dengan garis tebal, ya kan, ada kontur dengan garis tipis. Selisih ketinggian antara garis tebal dengan garis tebal adalah 50, dengan garis tipis dan garis tipis adalah 12,5. Maksudnya apa? Nanti kan di sini ya. Ini misalkan gambar yang lebih jelas dari peta di atas ya, sengaja kita ambil. Di sini adalah elevasinya 1300. Nah, di sini adalah tebal ke tebal nih, ingat ada garis lagi, pasti dia 1250. Jadi kalau di luar ada garis tebal lagi itu pasti 1200 kayak gitu, dikurangin 50. Nah, di sini di antara dua garis tebal ini ya ada garis tipis 3 buah, pasti 3 buah. Yang ini itu tinggiannya pasti dikurangin 12,5 ya. Kita bulatkan di sini jadinya 1300 dikurangi 12,5 ya 1288 meter di atas permukaan laut. Di sini juga dikurangin 12,5 lagi, di sini dikurangin 12,5 lagi, di sini dikurangin 12,5 lagi, jadi akhirnya ada 1250 kayak gitu. Kalau antara dua selang yang tebal ke tipis melewati satu yang tipis, berarti kan dikurangin 2 dikali 12,5 ya, jadi 25. 1250 dikurangin 25 jadinya 1225 kayak gitu ya. Hitungannya sederhana aja, kurang-kurangan.
Oke, itu dia kontur dan elevasi. Next. Nah, dari kontur itu ya, kita bisa membedakan nanti mana yang punggungan dan mana yang lembahan gitu ya. Sekarang kita lihat dulu nih punggungan. Ini udah saya kasih beberapa tanda ya. Di sini saya kasih tahu bahwa nih yang ini dulu, kontur rapat berarti curam. Ini rapat banget kan? Kayak gitu. Di sini ini landai nih, berarti ini dia renggang-renggang kayak gini jalurnya, berarti dia landai. Kita mencari jalur sebisa mungkin yang landai dong, ya kan, walaupun puncaknya sama gitu kan. Tapi tergantung keinginan ya. Ingin jarak yang dekat biasanya dia curam atau terjal. Kalau ingin waktunya lama, ya kan, jaraknya jadi lebih jauh gitu, yang landai pakainya jalurnya. Tapi di jalur yang curam juga kita jalannya jadi lambat. Nah, itu kita kalkulasi lagi nanti di perencanaan baiknya lewat jalur yang mana. Nah, ini kita harus bisa membedakan punggungan mana juga lembahannya. Coba kita zoom. Nah, ini di garis merah dan biru ini sebenarnya udah menunjukkan bahwa yang biru itu adalah lembahan. Tapi kita cari contoh lainnya, di sini ada nih. Ini adalah punggungan nih, kita bisa lihat. Nah, ini punggungan ya. Taunya dari mana? Ini kalau yang ini kita kan tahu di sini puncak. Sorry. Ya, kita kan tahu di situ puncak. Ya, kita tahu di situ puncak. Zoom out dulu berarti ya. Kita kan tahu di sini puncak ya, Tangkuban Perahu daerah-daerah sini puncak. Sini makin turun, makin turun, makin turun, makin turun, makin turun gitu kan. Cuman kita pastinya ini kan konturnya. Kita lihat bentuknya tuh dia seperti ini. Dia bentuknya dia meruncing tapi menjauh ke arah puncak. Nah, ini punggungan. Sedangkan lembahan dia meruncingnya tuh ke arah si puncakannya. Ini puncakan, dia meruncing seperti ini. Nah, yang di sini nih. Nah, biasanya di lembahan juga ada sungai, tapi sungainya bukan sungai besar ya. Misalkan kalian ke lembahan nanti tiba-tiba kok nggak ada sungainya, ternyata lagi musim kemarau, jadi ya sungai ini nanti nggak kelihatan kayak gitu, nggak selalu ada juga musiman, sungai musiman mungkin ya. Kalau hujan dia baru ada seperti itu. Nah, ini banyak lagi nih, kita bisa lihat ini apa, ayo coba tebak. Ya, itu punggungan ya. Ulangi lagi nih, ini nih, nah ini punggungan, ini juga punggungan, ininya lembahan, berarti ini lembahan, ini punggungan. Karena apa? Karena ini puncakannya tuh ini ya, ini Gunung Burangrang tuh puncakannya ini dia panjang puncaknya. Oke, seperti itu. Di tantangan tunjukkan punggungan dan lembahan lainnya ya, bisa itu ya. Terus seringkali saat mendaki gunung kita berjalan di punggungan. Alasannya adalah kita bisa melihat kondisi sekitar, karena punggungan lebih tinggi ya. Kalau nggak terlalu vegetasinya nggak terlalu rembat, kita bisa lihat kondisi sekitar. Terus ada apa nih, menimbang faktor safety, di mana lembahan lebih berbahaya, curam, vegetasinya lebat, dingin, gelap, licin, dan lain-lain. Biasanya sih umumnya seperti itu. Maka dari itu kita menghindari. Jadi kita jalan mau ke gunung ya sebisa mungkin di punggungan, tergantung kondisi juga sebenarnya. Next lagi, nah ini kemampuan penalaran bangun datar menjadi bangun tegak, yang horizontal jadi vertikal. Ini kan kita lihat di peta biasanya tampilannya seperti ini. Dalam benak kita harus bisa memvisualisasikan menjadi yang seperti ini gitu. Di sini diketahui ya, yang gambar ini dulu, bahwa ini tuh tingginya ada elevasinya kan 1125 meter, 175, dan makin keluar ini makin turun ya. Berarti kita tahu puncaknya itu yang ini. Nah, nanti kita membayangkanlah seperti ini sih, ditarik garis 100 tuh di sini. Nah, ini juga titik tinggi ya. Ini garis yang menunjukkan tinggi. Nih, sama 125 di sini tuh adalah 125 yang ini juga gitu. Jadi kita kebayang bentuk kalau ada di peta seperti ini nanti dia, nah kayak gitu untuk penalaran aja. Nah, kalau di sini gambar yang satunya lagi yang kanan, ini adalah dua puncakan ya kan. Kenapa ada dua puncakan? Karena dia bentuknya kayak gini, ngelebar, ternyata di sini ketemu ya kan. Dan ini terus melebar gitu ya. Nah, ini dua puncakan, buktinya ini kayak gini jadinya.
Ya seperti itu, harus bisa deh nalarin. Nanti kita gambar petanya seperti ini, kalian nemunya seperti apa, itu bisa diuji coba juga. Nah terakhir ini ada kenampakan alam. Kenampakan alam tuh apa aja sih? Ya ini ada daratan dan lautan kan udah jelas ya, 2/3 bumi itu katanya lautan, seperti itu. Samudra dan benua. Benua tuh ada 5 ya, terus samudra ada 4 gitu kan, Pasifik, India, dan gitu. Nah benua Amerika, Asia. Terus ada apa lagi? Pulau dan danau. Nah kalau pulau tuh apa definisinya? Dia pulau daratan yang dikelilingi oleh lautan gitu ya. Sedangkan danau adalah ya perairan yang dikelilingi oleh daratan. Terus apa nih? Gunung ya gunung. Kalau jurang ya jurang masuk ke dalam gitu ya. Terus pegunungan dan lembahan. Nah pegunungan ya dia pegunungan dan lembahan udah jelas lah ya. Terus tanjung ya, tanjung tuh daratan yang menjorok ke laut, jadi ini lautnya yang diarsir, ini tanjung ya. Kalau si apanya, kalau teluk ya, teluk tuh ini. Nah ini lautnya ya, laut yang menjorok ke daratan. Terus apa lagi nih? Pegunungan dan pantai ya. Ya pantai, di pantai dataran rendah, terus dataran tinggi, dataran rendah. Selat itu apa? Selat itu adalah misalkan ini pulau A, ini pulau B. Nah ini selat tuh kayak gini ya. Ini lautan, ini pulau B, ini pulau A, ini selat. Selat Malaka, Selat Sunda ya, antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Terus ada tebing ya. Tebing itu yang konturnya tuh nanti rapat banget ya, tebing ya, kita harus manjat. Ini pengetahuan aja. Sungai seperti apa tahu lah ya, rawa. Nah rawa tuh biasanya ada di dekat-dekat pantai itu ada rawa, savana, delta juga. Delta itu ini tuh biasanya gambarnya seperti ini sih. Ini kan udah daerah laut ya, ini sungai ya masuk ke muara. Nah ini alirannya seperti ini delta sebutannya. Kawah ya, kawah yang ada di gunung vulkanik, kaldera juga, air terjun dan gurun. Itu kurang lebih beberapa kenampakan alam ya. Belum yang SS juga belum disebut, tapi nggak perlu, kita di tropis jadi kita mengenal yang sering kita temui kayak gitu. Oke, nanti materi selanjutnya akan membahas tentang konsep mata angin.